Ya, saudara-saudara, mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang Katekismus Heidelberg. Kita sudah sampai kepada pertanyaan yang ke-36. Ya, pertanyaan 36. Akan kita bahas kembali, kita lanjutkan pembahasannya. Akan dibacakan oleh rekan kita Yusak untuk pertanyaan dan jawabannya. Ya, pertanyaannya adalah manfaat apakah yang kamu terima dari pengandungan dan kelahiran yang kudus dari Kristus? Dengan jawaban bahwa ia adalah pengantara kita dan dengan ketidakbersalahan dan kekudusannya yang sempurna menutupi di dalam pandangan Allah dosaku di dalam mana aku dikandung dan dilahirkan. Iya. Nah, saudara, apa sih manfaat daripada kita percaya Kristus itu dikandung dari Roh Kudus? Apa manfaatnya? Ya, sebentar ini saya mau mengatur layar. Oke, saya mau share screen. Bisa terlihat ya? Ya. Ya, jadi yang tertulis di sini adalah ini terjemahan yang mungkin agak lama ya. Yang tadi dibacakan oleh Yusak itu terjemahan yang lebih baru. Ya, jadi apa manfaat saudara peroleh kenyataan bahwa Kristus telah dikandung secara suci dan lahir, maksudnya dikandung oleh Roh Kudus, ya, lahir dalam keadaan suci, tanpa cacat, ya, tanpa berdosa sama sekali. Nah, ini hal yang sangat penting dalam doktrin Kristologi, bahwa Kristus itu lahir tanpa dosa. Kenapa? Karena kalau Kristus lahir dengan berdosa, dia tidak memenuhi syarat menjadi penebus dosa kita. Dan memang kedatangan Kristus adalah untuk menebus dosa. Ada seorang teolog atau apa ya, pokoknya mungkin doktor teologi atau apa itu, yang pernah membahas, katanya ya karena dia aliran yang condong kepada liberal, ya maaf saya terus terang aja, dia mengatakan kalau Kristus akhirnya matinya ketabrak dokar atau ketabrak kuda atau apa gitu. Apakah Kristus tetap menjadi penebus dosa? Kalau matinya itu kecelakaan, ya entah tadi ketabrak kuda atau ketabrak kereta atau apa begitu ya. Apakah Kristus tetap menjadi penebus dosa? Dia bilang ya tetap aja. Jadi matinya Kristus tidak harus disalib, tapi juga bisa mati ketabrak atau mati karena sakit, ya dia tetap menjadi penebus dosa. Ini benar-benar ngawur ya. Maaf saya terus terang aja bilang itu ngawur. Kenapa ngawur? Karena rencana Allah itu sudah jelas. Kristus datang untuk menjadi penebus dosa melalui disalib, bukan melalui ketabrak kuda. Ya, ini memang konyol-konyol banget nih pendapat orang-orang yang aneh-aneh itu. Ya, karena bagi dia penebus dosa itu apa sih artinya penebus dosa bagi orang-orang liberalisme itu? Itu penebus dosa itu ya cuma ya istilahnya
membawa manusia kepada nilai manusia yang menurut harkat dan martabat manusia itu. Jadi nilai manusia yang menurut harkat dan martabat manusia itu ya manusia itu bisa lebih layak dimanusiakan. Misalnya dulu zaman perbudakan, wah itu enggak layak itu, masa manusia dijadikan budak, dijadikan kayak binatang. Kita harus memanusiakan manusia. Nah, itu Kristus itu mati untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang dimaksud dengan penebus dosa itu. Ya, misalnya manusia itu ada kelas-kelas bangsawan, kelas rakyat jelata. Nah, itu enggak benar itu. Manusia itu diciptakan Tuhan itu sama. Tidak ada rakyat jelata, tidak ada bangsawan. Jadi Kristus mati itu untuk menyamaratakan nilai manusia yang memang betul-betul manusia. Jadi jangan merendahkan nilai-nilai manusia. Nah, itulah yang disebut dengan penebus dosa itu. Ya, tidak ada kaitannya dengan dulu Adam sudah jatuh dalam dosa dan Adam akhirnya terhukum dengan hukuman maut dan Kristus datang untuk menggantikan manusia yang harus terhukum maut dengan maut. Itu tidak ada. Pada seperti itu, Kristus harus mengalami kematian sebagai menanggung akibat dosa manusia. Nah, itu tidak ada rumus-rumus kayak gitu. Yang ada itu ya pokoknya manusia itu secara sosial, harkat dan martabatnya boleh dipulihkan. Ya, tidak ada kaitannya dengan hukuman neraka, ya, binasa, tidak ada. Jadi kaitannya cuma dengan etika aja. Nah, ini semua tidak benar. Ya. Orang yang tidak memahami iman Kristen dengan hakikat sepenuhnya ya sudah menilai Kristen itu hanya sebagai dari sisi-sisi sosial aja. Ya, humanisme, sosial, masyarakat, ya itu aja. Ya, khotbah-khotbah orang liberal itu ya paling-paling hubungannya dengan masalah etika, ya. Karena Tuhan Yesus pun dihargai oleh orang liberal itu hanya sebagai guru etika. Tuhan Yesus itu memberi contoh etika yang paling bagus dan paling baik. Jadi paling sempurna lah boleh dikatakan etikanya Tuhan Yesus itu paling sempurna. Jadi penekanan kepada Kristus itu bukan sebagai penebus dosanya, tapi sebagai guru etika. Itu. Nah, itu betapa ini ya, sudah konsep tentang Kristusnya itu sudah sangat berbeda sekali dengan pandangan yang Alkitab perkenalkan tentang Kristus. Nah, jadi kembali lagi kepada Kristus yang lahir secara suci dan sempurna tanpa dosa. Ya, kenapa? Karena hukumnya itu adalah hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Hutang maut harus dibayar dengan maut. Nah, itu hukumnya. Jadi saudara dan saya ini dalam keadaan berhutang maut. Loh kok bisa Pak? Kenapa Pak kami berhutang maut? Ya karena dosa Adam dan Hawa. Jadi karena dosa Adam dan Hawa manusia semua sudah terkutuk di bawah hukuman maut. Itu sudah, semuanya sudah terkutuk. Dengan sendirinya semua keturunan manusia ini sudah terkutuk dalam hukuman maut. Dan untuk bisa bebas dari hukuman terkutuk dari hukuman maut ini, ya bebas dari hukuman maut ini,
maka Allah memberikan satu cara solusi, yaitu melalui cara substitusi. Ya, sekali lagi substitusi. Substitusi itu adalah artinya penggantian. Penggantian. Jadi saya yang seharusnya mati dihukum mati karena upah dosa itu adalah maut. Saya harus mengalami maut sebagai hukuman saya. Bagaimana supaya saya bisa bebas dari hukuman maut ini? Harus ada yang bisa menggantikan saya dan menjalani hukuman maut itu untuk menggantikan saya. Jadi saya akhirnya bebas dari hukuman maut. Jadi yang menggantikan saya ini yang mengalami hukuman maut. Nah, itu namanya substitusi. Dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikan saya, karena semua manusia yang lahir itu semua manusia berdosa. Dan semua manusia berdosa ini adalah semua manusia yang harus dihukum dengan hukuman maut. Jadi sama-sama, sesama manusia ini sama-sama terhukum dengan hukuman maut. Lalu bagaimana ada orang lain mau menggantikan saya, karena dia sendiri terhukum. Jadi dengan kata lain, orang yang bisa menggantikan saya untuk supaya saya bebas dari hukuman dan dia menggantikan saya dengan mengalami maut, harus orang yang tidak berhutang maut. Ya, ini sudah suatu hal yang amat bisa dicerna dengan baik. Ya, saya ulangi. Jadi siapa saja yang mau menggantikan saya untuk supaya saya bisa bebas dari hukuman maut adalah orang yang bisa menggantikan saya dengan mengalami hukuman maut, tapi dia sendiri tidak berhutang maut. Tapi dia dengan dia tidak berhutang maut, dia mau mengalami hukuman maut itu demi menggantikan saya. Dengan kata lain, kalau orang itu tidak mengalami hukuman maut, berarti orang itu tidak berdosa. Dan siapakah orang yang tidak berdosa? Kenyataannya semua manusia yang lahir itu berdosa. Dan semua manusia yang lahir itu semuanya sudah terkutuk karena dosa keturunan. Dosa Adam dan Hawa. Maka dengan kata lain, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menggantikan saya, kecuali satu orang yang lahir tanpa dosa, yaitu Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa Kristus bisa lahir tanpa dosa? Karena Kristus bukan lahir karena keinginan manusia sehingga menurunkan keturunan yang berdosa. Tidak. Kristus tidak lahir karena keinginan manusia, artinya bukan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan, tapi itu karena Roh Kudus yang bekerja. Makanya ditekankan bahwa Maria yang mengandung Tuhan Yesus itu adalah perawan. Nah, penekanannya Maria sebagai perawan. Oke, saya mau tanya dulu, apakah di suara saya ini terdengar suara mesin ya? Ada nggak suara mesin? Nggak ada. Oke. Soalnya ada suara ini yang di rumah saya ini ada suara mesin. Kalau terganggu ya jendelanya saya tutup. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Baik, jadi kembali lagi ya. Jadi satu-satunya yang bisa menggantikan saya untuk bisa mengalami maut itu adalah yang tidak berdosa. Dan yang tidak berdosa itu tidak ada. Dan hanya satu-satunya yang bisa menggantikan saya yang lahir tanpa dosa adalah Kristus. Kenapa? Karena pertama tadi, Kristus lahir bukan karena keinginan manusia. Bukan karena hubungan laki-laki dan perempuan, dan bukan karena
sperma bertemu dengan sel telur. Tidak. Tapi karena apa? Karena Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristus lahir tanpa dosa. Itu adalah karena Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Diperhatikan, Kristus adalah bukan manusia biasa seperti saudara dan saya yang lahir. Memang Kristus lahir sebagai manusia, tapi dia bukan manusia yang seperti saudara dan saya. Memang betul-betul dia manusia, memang seperti kita, manusia seperti kita, tetapi dia tetap bukan sama seperti kita. Maksudnya, bukan dia betul-betul manusia. Dia memang betul-betul manusia, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara dan saya tentunya bukan Allah yang menjadi manusia, kan? Saudara dan saya adalah manusia. Manusia, bukan Allah menjadi manusia. Tapi Anda adalah manusia. Dan Kristus, ya, untuk membuktikan bahwa dia memang Allah yang menjadi manusia, Kristus memiliki praeksistensi. Ya, memiliki praeksistensi. Ini hal ketiga yang penting. Memiliki praeksistensi itu adalah memiliki keberadaan sebelum dia lahir. Nah, sedangkan saudara dan saya, ya, kalau kita nanti pelajari keberadaan manusia sebelum dia lahir, itu tidak punya keberadaan sebelum dia lahir. Tidak punya praeksistensi. Jadi arti praeksistensi itu adalah dia sudah ada sebelum dia lahir. Nah, Kristus sudah ada sebelum dia lahir. Itu ada di mana? Ya ada di surga bersama dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu bersama-sama di surga. Dan Kristus diutus untuk datang ke dunia, dan Kristus menjelma menjadi manusia. Dan tentunya manusia yang tanpa dosa. Nah, kita sudah menguraikan yang lalu bahwa Maria adalah perempuan yang, apakah Maria itu perlu kita memahami Maria sebagai perempuan yang juga suci tanpa dosa? Tidak. Bagi kita, Maria tetap manusia berdosa. Karena apa? Karena Alkitab berkata tidak ada manusia tanpa dosa. Satu pun tidak ada, termasuk Maria. Ini prinsip yang penting. Jadi kita tidak menerima Maria itu adalah perempuan yang tanpa dosa. Kalau dia perawan, kita akui. Dia perawan. Atau kalau namanya perawan disebut perawan suci. Tapi tetap berdosa. Maria adalah manusia yang tetap sama dengan semua manusia yang lain. Maria sama dengan keturunan Adam dan Hawa. Maria itu sama dengan nabi-nabi, sama dengan imam, sama dengan, maksud saya itu nabi pun berdosa, imam pun juga berdosa. Raja-raja semua berdosa. Ya. Ibunya Maria juga berdosa. Maria pun berdosa, hanya yang tidak berdosa adalah Kristus. Nah, saya tahu kenapa dipertahankan doktrin bahwa Maria itu harus suci tanpa dosa. Karena katanya kalau Maria berdosa itu nanti menulari Kristus yang seharusnya tanpa dosa. Gara-gara Maria berdosa, Kristus ketularan dosanya Maria. Tidak benar. Ketularan dosa itu tidak menular seperti virus. Zaman sekarang kan virus COVID-19 ya. Dosa itu tidak seperti virus bisa terbang-terbang atau bisa hinggap di sana, hinggap di sini, atau gara-gara bersentuhan lalu jadi dosa. Kita bersentuhan dengan manusia berdosa, kita ketularan dosanya, sama sekali tidak. Itu salah besar. Saudara tahu enggak Kristus, misalnya kita terima ya, Kristus itu Maria itu adalah tanpa dosa. Dan Kristus lahir tanpa dosa. Ya, tapi saudara tahu enggak? Kristus setelah lahir,
Saya mau tanya, dia bersentuhan enggak dengan orang-orang yang berdosa yang lain? Ya tetap bersentuhan dong. Kristus itu juga pernah sampai berdesak-desaan, orang-orang yang berdesak-desaan mau bertemu dengan Yesus. Ya, lalu ada yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Ya, kan waktu ada orang yang menjamah jubah Tuhan Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu murid-muridnya kan jawab, ya ini bahasa bebasnya ya. Murid-muridnya kan jawab, loh, yang menjamah jubahmu ya banyak. Ini semua bersenggol-senggolan semua. Nah, tapi kan maksud Tuhan Yesus bukan semua yang senggol-senggolan itu. Nah, berarti Tuhan Yesus itu pun bersentuhan dengan orang-orang berdosa. Nah, kalau memang dosa itu karena bisa menular karena bersentuhan, ya Kristus juga akhirnya ketularan juga dengan dosa manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Kristus kan juga dekat dengan murid-muridnya. Ya, apakah tidak pernah bersentuhan? Saya yakin bersentuhan sekali, dan juga budaya mereka kan mungkin ketemu itu juga dengan berpelukan dan sebagainya. Saya nggak tahu itu apakah memang mereka ketemu berpelukan dan sebagainya. Mungkin iya tuh. Itu kalau kita lihat di film-film zaman kuno itu kan seperti itu. Ya, oke, kembali lagi. Jadi keberadaan Maria sebagai perawan yang tanpa dosa itu tidak mutlak. Kalau perawannya mutlak. Kalau tanpa dosanya itu jelas tidak mungkin. Maria tetap berdosa. Ya itu yang saya pernah ajak saudara berlogika ya. Kalau memang Maria harus tidak berdosa, saya mau tanya ibunya Maria itu berdosa enggak? Kalau saudara jawab ibunya Maria berdosa. Nah, kok Maria bisa tidak berdosa? Ibunya berdosa, Marianya tidak berdosa. Kok bisa? Iya, Tuhan yang buat Maria bisa tidak berdosa. Ya sudah, toh kalau seperti itu teorinya, Anda tidak perlu memutlakan bahwa Maria itu tidak berdosa, karena tetap Allah bisa buat Yesus tanpa dosa meskipun Maria berdosa. Demikian juga ibunya Maria. Ibunya Maria itu tetap berdosa, dan Tuhan bisa buat, ini menurut teori mereka ya, menurut teori yang mempertahankan Maria itu tidak berdosa. Jadi teorinya saya pakai itu. Teorinya kan begini, Ibu Maria berdosa, tapi Tuhan bisa membuat Maria tak berdosa. Kalau seperti itu teorinya saya pakai untuk Tuhan Yesus. Dengan demikian Maria meskipun berdosa juga bisa melahirkan Kristus yang tanpa dosa. Karena Ibu Maria yang berdosa melahirkan Maria yang tak berdosa. Karena karya Allah. Demikian juga Maria yang berdosa bisa melahirkan Kristus yang tanpa dosa karena karya Allah. Jadi itu logika seperti itu, logika yang fail. Maaf, saya harus ngomong ya di sini. Mungkin ada yang tidak setuju, ada yang nggak terima. Ya terserah lah. Saya tidak menuntut, tidak memaksakan. Tapi ini saya mau share tentang logika yang menurut saya kok tidak konsisten. Ya, kenapa ibunya Maria yang berdosa bisa melahirkan Maria yang tak berdosa, sedangkan Kristus yang tak berdosa harus lahir dari ibu yang tak berdosa. Ya, saudara nangkep ya maksud saya. Ya, kalau nggak nangkep ya semoga diulang-ulang ya. Ini nanti kan bisa lihat di YouTube, bisa diulang-ulang lagi untuk memahami. Sebetulnya ini sederhana sekali, logika yang sangat sederhana. Nggak perlu rumit-rumit. Ya, oke, kembali lagi. Jadi Kristus lahir tanpa dosa, meskipun dari ibu yang berdosa karena dia dikandung dari Roh Kudus. Nah, jadi dikandung dari Roh Kudus ini itulah yang mematahkan kutuk dosa. Jadi Kristus bukan keturunan manusia-manusia ini. Kristus betul-betul lahir dari Roh Kudus. Lahir yang tidak meneruskan
meneruskan garis keturunan sebetulnya. Jadi meskipun Kristus disebut anak Daud dan memang melalui keturunan silsilah dari Daud, tapi secara de facto-nya garis keturunan itu berhenti pada Kristus karena Kristus tidak atau bukan lahir dari sperma Yusuf dan Maria dan sel telur Maria. Tidak. Oke, itu jadi dengan demikian Kristus benar-benar tidak berdosa dan tidak dibawa kutuk dosa. Maka Kristus memenuhi syarat untuk menggantikan saudara dan saya yang seharusnya dijatuhi hukuman maut, upah dosa adalah maut, dan Kristus yang menggantikan saudara dan saya. Itulah syarat penebusan. Makanya Kristus itu adalah suci, itu sangat mutlak dan tidak bisa ditawar. Dan ini syarat penebusan, syarat substitusi, bahwa itu semua harus suatu persembahan dari gambaran domba yang tak bercacat. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, korban sembelihan, korban penebus dosa itu harus yang tak bercacat. Harus yang tak bercacat. Dengan kata lain, harus sempurna. Dengan kata lain, kalau dalam sisi Kristus, harus tidak berdosa sama sekali. Ya, ini suatu dasar yang amat sangat penting, dan bersyukurlah karena Allah kita adalah Allah Maha Pengampun, Penyayang, tapi dengan keadilannya Dia tetap menuntut ada penggantian. Dan yang menggantikan itu adalah anaknya sendiri, anaknya yang tunggal. Karena itu kita selalu diingatkan untuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa, yang mau mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi korban, menggantikan saudara dan saya yang seharusnya mati dalam hukuman kekal, ya, hukuman maut yang kekal itu, tapi Kristus menggantikan saudara dan saya dengan kuasanya, sehingga cukup 3 jam, kurang lebih 3 jam penebusan Kristus itu, artinya Kristus mengalami hukuman menggantikan saudara dan saya selama kurang lebih 3,5 jam, dan itu semua sudah tuntas dan lunas dibayar. Ya, itulah pelajaran kita mengenai Kristus yang adalah penebus. Mari kita baca ayatnya, saudara, dari Mazmur 32 ayat 1-2 akan dibacakan oleh rekan kita Yusak. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Yes. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nah, ini dulu saya itu nggak paham ya. Yang maksudnya dosa ditutupi itu apa maksudnya? Apa maksudnya dosa ditutupi? Saya pikir, ada dosa lalu ditutup-tutup gitu dosanya supaya tidak kelihatan gitu. Ya nampaknya kalau secara mekanismenya begitu, tetapi secara konkretnya atau secara realitanya itu bagaimana menutupi dosa? Ya. Jadi yang jelas bukan ditutup-tutupi gitu. Ya, memang kalau secara analogi sih kita bisa terima itu ditutup-tutupi itu. Tapi secara konkretnya bagaimana ditutupi itu? Jadi kalau saya hubungkan dengan tadi, yang maksudnya ditutupi itu adalah dosa yang tidak diperhitungkan. Dan itu kita bisa lihat di ayat 2 tadi. Berbahagialah manusia yang apa?
yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Nah, ini tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan tuh ya tidak diperkarakan. Tidak diperkarakan. Kamu punya kesalahan tapi kesalahanmu tidak diperkarakan atau tidak lagi dianggap sebagai kesalahan. Itu maksudnya ditutupi. Tapi cara Tuhan menutupi dosa kita itu apa? Dengan cara membayarnya dengan menjalani hukuman yang seharusnya kita jalani. Maka Kristus yang menggantikan saudara dan saya dengan menjalani hukuman itu. Ya, ini memang satu hal yang berat sekali sebetulnya dan sangat boleh dikatakan tidak logik menurut kemampuan berpikir kita bagaimana orang lain yang tak bersalah menggantikan kita yang bersalah. Dan kita boleh dibebaskan. Kita yang bersalah boleh dibebaskan. Yang tidak bersalah dihukum. Ya, yang tidak bersalah dihukum menggantikan kesalahan kita yang seharusnya kita terima. Hukuman itu kita terima, tapi Tuhan lepaskan hukuman itu dan Tuhan timpakan hukuman itu kepada Kristus. Ya, ini memang banyak orang yang nggak setuju. Kok enak ya? Kok enak ya? Ya itu kata-kata kok enak itu menurut saya kamu itu loh dikasih yang enak nggak mau. Jadi mintanya yang susah-susah aja ya. Itu kan tambah bodoh kan. Kita dikasih yang enak apa nggak mau. Seharusnya dikasih yang enak itu ya bersyukur, jangan malah tambah curiga lalu merasa Anda nggak mau dikasih enak nggak mau. Ya sudah, silakan Anda susah-susah terus. Dan susah Anda pun tidak pernah bisa melepaskan Anda dari dosa-dosa Anda. Oke, ya ini kita dari pertanyaan ke-36 tadi itu menjadi satu hal yang boleh menambah pemahaman kita dan meneguhkan kita tentang Kristus yang benar-benar memenuhi syarat sebagai penebus yang sempurna. Oke, saya sampai di situ dan silakan kalau ada mau pertanyaan saya kembalikan kepada Yusuf. Baik, terima kasih yang sudah beratensi, yang sudah bergabung, yang di YouTube ada Dian Stefani, terima kasih sudah bergabung juga, puji Tuhan. Dan di Zoom ya, saya menyapa Pak Aryo Priscilia yang sudah bergabung juga. Pak Andi, kalau kita lihat tadi kan dikatakan keturunan manusia ini sudah terbentuk dan hukumannya adalah maut dan solusinya adalah substitusi atau penggantian. Dan juga dikatakan bahwa Kristus itu juga memiliki praeksistensi yang Pak Andi highlight. Tapi kalau kita lihat juga ada pandangan-pandangan yang lain yang mengatakan bahwa keselamatan yang sudah dijelaskan oleh Pak Andi itu punya keselamatan yang berbeda. Salah satunya itu adalah ketika baptisan itu dilakukan untuk memperoleh keselamatan. Bagaimana pandangan Pak Andi mengenai hal ini? Untuk memutuskan hal ini, ada juga denominasi yang mengatakan bahwa dengan baptisan itu bisa memperoleh keselamatan. Nah, itu Pak Aryo sudah mau jawab itu. Oh, silakan Pak Aryo. Ya enggak. Baptisan enggak bisa mengganti itu penebusan. Iya. Jadi kita harus mengerti arti baptisan ya. Arti baptisan itu adalah suatu tanda ikatan perjanjian dengan Allah. Itu aja baptisan itu. Jadi kalau baptisan itu menyelamatkan itu tidak. Itu hanya tanda ikatan perjanjian dengan Allah. Ikatan perjanjian dengan Allah itu bukan kita yang mengadakan, bukan kita yang membuat perjanjian, enggak. Yang membuat perjanjian itu Allah sendiri. Dan perjanjian Allah itu adalah perjanjian yang akan digenapi.
di perjanjian lama akan dikenapi, yaitu kedatangan Mesias yang pertama kali. Di perjanjian baru akan dikenapi, yaitu apa? Kedatangan Mesias yang kedua kali. Sederhana aja sebetulnya, ikatan perjanjian Allah. Dan yang kedua, ikatan perjanjian Allah itu adalah menyertai umatnya. Bahwa ikatan perjanjian Allah di perjanjian lama itu Tuhan berjanji untuk terus menyertai umatnya sampai genap perjanjiannya. Nah, demikian juga di perjanjian baru, Allah menyertai umatnya sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu perjanjian Allah, menyertai umatnya. Jadi orang kalau tidak mengerti perjanjian Allah ini lalu selalu diselewengkan perjanjian Allah. Allah akan menjanjikan kita selalu kaya, selalu sehat, bebas dari segala penyakit, bebas dari segala kejahatan, kriminalitas, ya, bebas dari segala malapetaka, dari kerugian, dari kebangkrutan. Ya, itu malah penyelewengan dari janji yang sebenarnya. Tuhan tidak pernah janji itu. Tuhan hanya berjanji itu menyertai. Tapi menyertai itu untuk apa? Nah, ini kalau orang tidak paham lagi, Tuhan menyertai saya. Dan saya mau dari Surabaya ke Jakarta, Tuhan menyertai saya. Ya betul, memang Tuhan menyertai kita itu tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tapi yang terfokus dalam perjanjian Allah tentang penyertaannya adalah dalam rangka apa? Dalam rangka misi kerajaan Allah. Allah menyertai saudara dan saya di dalam menjalankan misi kerajaan Allah. Dan itu adalah untuk kemuliaan bagi Allah, bukan untuk kemuliaan bagi saudara dan saya. Bukan bagi kepentingan pribadi, tapi bagi kepentingan misi kerajaan Allah. Itu namanya penyertaan Allah. Nah, kita seringkali membuat definisi-definisi penyertaan Allah yang apa itu? Yang egois. Penyertaan Allah bagiku, kepentinganku, ya, kesuksesanku, ya, daganganku, ya, kesehatanku, dan semuanya itu sebetulnya itu tidak usah diragukan. Tuhan pasti menyertai kita. Tapi itu bukan fokus perjanjiannya. Fokus perjanjiannya itu tadi, misi kerajaan Allah. Nah, biarlah ini menjadi jelas, ya toh. Jadi kalau dalam hal itu baptisan itu tidak berkaitan dengan keselamatan. Jadi keselamatan itu tadi hanya bisa dibebaskan dengan pembayaran. Hutang maut harus dibayar dengan maut. Mata bayar dengan mata. Gigi ganti, bayar dengan gigi. Upah dosa bayar dengan maut. Dan Kristus membayar itu di kayu salib. Karena itu Kristus pada waktu di kayu salib itu utamanya itu bukan mati secara jasmani, tapi utamanya itu mengalami maut, menggantikan saudara dan saya. Makanya dikatakan di ayat Alkitab, nanti saya akan bisa cari kalau masih sempat, bahwa musuh terakhir yang dikalahkan itu adalah maut. Wah, itu luar biasa sekali. Itu final itu. Itu kalau dikatakan musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut, itu berarti finalnya yang dituntaskan oleh Allah ya melalui Kristus itu adalah maut. Ya, ini ayatnya. Coba. 1 Korintus 15 ayat 26. Tolong dibacakan oleh Yusuf. 1 Korintus 15 ayat 26. Katakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yes. Perhatikan, musuh terakhir yang dibinasakan
adalah maut. Berarti sudah habis maut, tidak ada musuh lagi. Semuanya sudah beres. Luar biasa kan? Kita jarang memikirkan bahwa sebetulnya musuhnya sudah habis. Karena musuh terakhir ya. Musuh terakhir itu sudah dibinasakan, sudah selesai. Yaitu maut. Nah, jadi siapa musuh kita? Tidak ada. Nah, itu. Tapi ada yang tanya, "Loh Pak, setan kan masih jadi musuh kita, Pak." Ya itu nanti di satanologi ya. Kita bahas. Baik, Pak Aryo mau memberikan tanggapan? Ini sudah mau tanya, Pak. Oh, baik. Nah, mau tanya. Ini tadi yang di muka tadi itu ada kaum liberal yang bilang kalau Tuhan Yesus ketubur sepur. Bagaimana sih Pak, maunya apa? Kaum liberal. Kenapa? Pertanyaannya apa? Kok putus-putus? Ya. Maunya kaum liberal itu apa dengan membuat lelucon pokok itu sapanya penebus itu adalah seorang, satu syaratnya tidak berdosa, kedua mau mati. Nah kalau matinya ketubur sepur katanya tadi itu liberal itu maksudnya mau lelucon apa Pak? Oh, leluconnya mereka itu mengatakan salib itu tidak mutlak. Kita tidak usah memutlakkan salib itu kan itu cuma salah satu cara untuk mati, salib itu. Jadi kalau Kristus ketabrak sepur, ya tidak apa-apa, tetap mati Kristus ketabrak sepur. Ya, tapi tetap penebusan itu bagi mereka, penebusan itu ya itu tadi yang saya tadi bilang bahwa Kristus tuh mau berjuang untuk memulihkan harkat dan martabat manusia. Jadi seandainya Kristus tidak mati pun juga tetap akan memulihkan harkat dan martabat manusia. Karena itu perjuangan Kristus. Jadi meskipun dia tidak mati ya nggak apa-apa, tetap dia itu memperjuangkan harkat dan martabat manusia. Tidak harus sampai mati disalib yang waduh sampai orang rasanya terlalu mengagung-agungkan jalan salib ya, itu tidak mutlak itu salib itu menurut mereka. Ya memang nyeleneh-nyeleneh Pak, aneh-aneh itu memang. Ya. Jadi maksudnya syarat penebusan itu satu, yang menebus tidak harus suci. Kedua, saya mau mati untuk kamu. Terus dia mati tadi itu, mati ya, harus cara apa? Saya tidak jelas. Saya bersedia mati menggantikan kamu. Nah itu cara artinya menggantikan itu bagaimana menggantikannya? Iya, menggantikannya itu atau tepur itu. Nah, menggantikannya itu yaitu mengalami maut. Mengalami maut itu adalah terpisah dari Allah. Jadi ya, sebetulnya tidak ada kaitannya dengan ketubur sepur tadi ya. Nah, tidak ada Pak. Kalau ketubur sepur kan bukan berpisah dengan Allah. Iya, sama sekali mati normal, bukan mati yang tritunggalnya. Oh itu ya. Saya mau tahu guyonannya dia di mana. Orang pinter banget. Mereka kan orang pinter banget Pak, orang liberal. Iya benar, pinter. Maksudnya kreatif. Kreatif betul. Kan kreatif. Saking kreatifnya sampai ngawur ya. Ya pokoknya mau cari celah terus. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aryo. Jadi kalau untuk untuk substitusi dan sebagainya itu tidak ada kaitannya erat dengan seberapa baik kita. Itu semua dari Allah. Ya, ada yang mengatakan bahwa saya sudah cukup baik. Waduh. Harus sebaik apa supaya saya selamat? Itu salah besar, salah total. Ya. Iya. Masih banyak Pak yang beranggapan, saya sudah baik kok. Saya sudah cukup baik kok. Termasuk orang Kristen sendiri merasa dirinya baik.
Benar, saya sudah jaga hidup saya. Saya ke gereja, saya ikut persekutuan doa, saya nggak pernah telat bayar persembahan dan sebagainya. Saya sudah cukup baik. Nah, ini juga jadi masalah Pak Andi. Ya, betul. Memang. Dan Kalau mau itu suruh ikut satanologi. Kalau dari aku baik sekali, tanya sama satanologi saja. Aku baik banget tuh satan. Sama setan malah tambah diumbul-umbulkan ya. Memang kamu baik, luar biasa. Iya. Dan akhirnya waktu mengetok pintu, ditolak, aku tidak kenal engkau, nyahlah. Iya, iya. ini ngomongin satanologi, jangan lupa nanti Kamis ya, nanti Kamis malam ini ya, nanti kita akan ngobrolin Ya, satanologi. malam ini ya. Rame, pokoknya rame. Nggak tahu kenapa kok membahas satanologi oleh Pak Andi Halim itu selalu rame. Loh, enggak, soalnya judulnya itu sama sekali salah paham sama sekali. Jadi menarik banget itu judulnya, tapi setelah dia masuk situ kaget. Baik kok gini. Oh, tidak seperti yang saya harapkan. Ternyata justru teologi tingkat tinggi, yang dibicarakan satanologi, ada klinik-klinik atau manifestasi setan dan sebagainya, nggak ada belas. Iya. Kecewa sekali. Iya, iya. Ya, tentang tadi hal yang baik ya. Mana mikir, misalnya satanologi ya satu sesi sudah selesai. Nah, Kalau satanologi yang dimaksud mereka, satu sesi aja sudah selesai, Pak. satu sesi selesai. Soal manifestasi yang biasa itu, gebrak atau jadi ular atau model, jadi apa, Mbok? Yang model tuyul, Gondoruo, ya toh. Tinggal diputar filmnya, videonya karismatik, satu sesi selesai dah. Ini loh, setan diusir. Harapannya begitu, Pak. Harapannya mereka begitu. Iya. Ternyata sama saya ini bicara teologi tenan sekarang. Iya, puji Tuhan ya. Oke, jadi sedikit tentang yang baik tadi. Jadi seringkali orang itu merasa diri baik karena standar dari dirinya sendiri. Tapi kita kalau memakai standar Allah itu sudah langsung kelihatan kebobrokan kita. Makanya banyak pendeta yang mengejar kesucian itu menurut saya sudah sesat ya. Maksudnya mengejar kesucian untuk bisa diterima Allah. Itu sesat itu. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa selamat karena kesucian kita. Karena segala kesucian kita di mata Allah itu seperti kain kotor. Di mata Allah segala kesucian kita itu adalah kebobrokan dan kemunafikan. Orang yang merasa dirinya suci justru orang yang tertipu dengan kesucian palsu. Ya, saya ulangi ya. Orang yang merasa dirinya suci adalah orang yang tertipu dengan kesucian palsu. Dan itu juga merupakan salah satu tipu muslihat iblis yang menjebak orang untuk merasa dirinya sudah selamat gara-gara kesuciannya. Padahal di mata Allah kita tidak pernah sanggup untuk bisa suci dari diri kita sendiri. Oke, itu sebagai penutup. Ya. Terima kasih Pak Andi Halim yang sudah membagikan firman Tuhan dan juga kebenaran-kebenarannya yang kadang-kadang kita ini sendiri salah kaprah, Pak. Salah mendefinisikan. Nantinya para pendengar juga bisa mengikuti kelas-kelas yang ada di STRIS ya setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Anda bisa bergabung di kelas STRIS Kagel di WhatsApp. Anda bisa hubungi di 0822 dan 0664622. Dan juga Anda bisa telepon ya. Sekali lagi, mungkin Pak Andi boleh menginfokan kalau telepon di 502 4691.
di Surabaya ya, 031 502 4691. Kan kebetulan kelasnya sudah mulai, Pak ya. Sudah Bisa. mulai semester ini, kemarin hari Selasa dan Rabu, dan nanti Jumat akan mulai kelas Kristologi. Hari ini pun kalau mau bergabung juga tidak telat, Pak ya. Karena bisa Hari ini hari Kamis, series tidak ada hari Kamis. Ya. Maksud saya adalah kalau meskipun Anda bergabung hari ini dan besok masih Oh ya, karena ada masih terima pendaftaran. benar. Ya, jadi puji Tuhan ya, kelas tris ini sudah 50 orang ya yang daftar. Jadi yang belum daftar silakan untuk menyusul ikut mendaftar. Oke. Ya, mari kita tutup dalam doa dan kita bersyukur nanti sore kita ketemu lagi di Satanologi dan kita doakan supaya semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Sehingga kami boleh mengenal kebenaran demi kebenaran di dalam dunia yang sementara ini. Kami boleh menilai, kami boleh dibukakan mata rohani kami untuk mengenal nilai-nilai kekal di dalam kehidupan yang sementara ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan supaya melalui radio RMC dan seluruh acara-acaranya boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang merindukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati.